Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melihat bagaimana desain pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedomanku. Maka dari itu, jangan lupa like, komen, and subscribe. subscribe. baik, perkenalkan, nama saya Hasanan. Di sini saya selaku guru. Saya akan memberikan edukasi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tison. Sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal sebagai editor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry. Saya di sini sebagai siswa dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya dalam memulai sesuatu itu harus dilakukan yang pertama kali adalah berdoa. Karena salah satu bentuk ikhtiar yang baik adalah berdoa. Karena itu pada kesempatan ini marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk semoga pelajaran kita dapat kita terima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Quran. Untuk pembelajaran hadis itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, berbicara tentang Al-Quran dari teman-teman, tahu tidak sebelum Al-Quran itu ada kitab terdahulu yang mendahului Al-Quran. Saya ulangi, sebelum Al-Quran ada kitab terdahulu yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Nah, dari kalian kitab apa yang diturunkan itu? Coba saudara Heri. Zabur. Ya, Zabur itu untuk diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isa menerima wahyu berupa Di kitab Injil. Taurat Nabi Terbalik. Nabi Musa. Nabi Oke. Oke, itu dari sekian kitab terdahulu
Yang pertama tadi Kitab Taurat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Oke. Menurut kalian, pelajaran kita hari ini tentang Al-Quran. Apa yang terlintas di benak kalian? Al-Quran itu adalah apa? Coba saudara Heri dulu. Adalah sebuah kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman untuk umatnya. Jadi ternyata Al-Quran itu kalau diruntut mulai dari istilah bahasa bahwa Al-Quran itu adalah qara'a yaqra'u Quran, yaitu bacaan. Jadi Al-Quran itu bacaan. Kenapa disebut bacaan? Karena Al-Quran memang berupa kitab yang dibaca oleh kaum muslimin pada umumnya, dijadikan sebagai pedoman. Nah, secara istilah Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang mana membacanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekarang kita masuk tentang nama lain daripada Al-Quran. Ternyata Al-Quran punya nama lain. Ya, tidak. Ada yang bisa memberikan nama lain daripada Al-Quran? 3. Nama-nama lain Al-Quran itu ada yang pertama Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang batil. Yang ketiga As-Sifa, artinya Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. Yang keempat As-Sikir, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima
selanjutnya kita masuk ke dalam apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Apa saja yang terkandung dalam Al-Quran itu. Nah, perlu diketahui bersama bahwa Al-Quran itu terdiri dari 6.000, ada riwayat mengatakan. Ada yang tahu apa saja isi dalam Al-Quran itu? Ya. Mbak, itu yang pertama itu tentang akidah, tahu keimanan. Yang kedua itu ada itu ibadah. Yang ketiga itu tentang akhlak. Adapun yang ketiga itu adalah akhlak. Adapun yang keempat itu tentang muamalah. Nah, terus yang kelima itu adalah tentang kisos. Ya. Oke, itu adalah isi yang terkandung dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh saudara atau teman kita Heri. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ini, karena kita punya waktu yang sedikit, kita langsung pada apa yang bisa kalian tangkap dari pelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu saya akan mengevaluasi dari penyampaian yang berkenan dengan Al-Quran. 1. Pertanyaan ditujukan kepada saudara Tison. Apakah Anda yakin bahwa hidup kita akan lebih terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis? Yakin. Kenapa? Hidup kita terarah, kenapa? Karena dengan Al-Quran kita akan menjadi lebih baik. Oke, Hari. Ketika kita yakin bahwa Rasulullah SAW meninggalkan wasiat terbesar bagi kita yaitu Al-Quran dan hadis, maka apa yang akan memberikan? Adapun wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan dari pertemuan hari ini. Untuk itu pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Yaitu marilah kita menutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.